Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Gibran atau Airlangga pilihan Prabowo? Kita akan bahas langsung bersama pengamat politik Adi Prayitno, ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati, Ketua DPP Golkar Jawa Barat, ada Aceh Hasan Syadzili. Selamat pagi Mbak Sarah, selamat pagi Mas Adi, selamat pagi Kang Aceh. Saya mau ke Mbak Saras terlebih dahulu. Mbak Saras, ini malam ini nanti akan ada pembahasan soal siapa cawapres Prabowo. Tapi yang paling penting adalah sudah ada 4 nama sejauh ini. Ada yang paling banyak diperbincangkan Gibran atau Airlangga. Anda sebagai orang terdekat dengan Prabowo, kecenderungannya berat kemana, lebih dekat ke yang mana, Mbak Saras? Beliau selalu menyampaikan bahwa beliau sangat menghormati dan memuliakan semua sahabat koalisi di Koalisi Indonesia Maju, dan beliau memperlakukan semua secara setara, sehingga bahkan nama-nama yang masuk dari luar para pimpinan Koalisi Indonesia Maju itu harus disampaikan terlebih dahulu ke dalam forum resmi, di dalam pertemuan-pertemuan dengan para ketua umum. Itu saya rasa juga sebabnya pertemuan yang akan diadakan malam hari ini, walaupun tentu fokusnya tidak hanya serta-merta kepada persoalan cawapres, tapi juga persoalan yang lainnya, seperti strategi dan juga konsolidasi dan langkah-langkah untuk kedepannya, termasuk juga saya yakin membicarakan tentang struktur tim pemenangan. Oke. Tapi ada tidak pembicaraan kalau seandainya Gibran, putra presiden, ini punya potensi untuk mendampingi Prabowo? Kalau bicara tentang nama-nama yang masuk, mau itu Pak Airlangga, mau itu Pak Erick Thohir, mau itu Bu Khofifah, mau itu Mas Gibran, dan juga yang lain-lainnya yang sebenarnya sudah masuk ke dalam daftar pertimbangan untuk mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres, itu semuanya dipertimbangkan. Oke, jadi semuanya masuk dalam pertimbangan Prabowo. Kang Aceh kalau dari Mohon Golkar. maaf, saya koreksi dulu, bukan ke Pak Prabowo saja, tapi Pak Prabowo justru menyerahkan kepada forum Koalisi Indonesia Maju, kepada semua ketua umum. Oke, pertimbangan diserahkan tidak hanya di Prabowo saja, tapi ke dalam forum, begitu ya Mbak Saras ya. Kang Aceh kalau Golkar inginnya siapa yang jadi cawapres pendamping Prabowo? Iya, kalau ditanya Golkar atau setidaknya saya sebagai Ketua Golkar Jawa Barat, tentu sebagaimana yang saya sampaikan dalam acara kemarin, bahwa kami tentu menginginkan Pak Airlangga Hartarto ya. Tentu bukan hanya soal politisnya saja, tetapi ini juga soal kepentingan teknokratis gitu. Bahwa Pak Airlangga selain Ketua Umum Partai Golkar, beliau selama ini sama-sama membantu Presiden Jokowi sebagai Menko Perekonomian yang telah mampu atas arahan Presiden tentu mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Sementara Pak Prabowo, beliau adalah Menteri Pertahanan yang sangat paham dan mengetahui betul tentang bagaimana posisi Indonesia dalam konteks geopolitik gitu ya. Dan dalam pandangan objektif kami tentu ini perpaduan yang sangat pas dan tepat gitu. Jadi kalau ditanya subjektivitas kami, tentu kami menginginkan Pak Airlangga. Namun tentu kami juga harus menghargai dan menghormati para ketua umum partai yang lain. Sehingga proses penentuan siapa cawapresnya ya, yang akan mendampingi Pak Prabowo itu ya pasti akan dibahas bersama dengan para ketua umum partai politik. Gitu. Jadi karena itu Kang Aceh, jadi semuanya nanti akan tergantung pembahasan dari bagaimana ketum partai politik yang mendukung. Tapi Kang Aceh, kalau kita lihat sejauh ini hasil survei elektabilitas Airlangga Hartarto ini masih jauh ketinggalan ketimbang yang lainnya. Kalau seperti ini kondisinya bagaimana Kang Aceh? Begini, harus dilihat bahwa salah satu kekuatan utama di dalam capres-cawapres itu adalah elektabilitas capresnya, dan saya kira Pak Prabowo telah menunjukkan elektabilitas yang sangat unggul gitu ya. Nah, kalau kita berangkat dari pengalaman Pilpres di Indonesia ya,
berangkat dari pengalaman pilpres di Indonesia, harus kita akui bahwa pilpres di Indonesia itu faktor cawapres ya melengkapi terhadap capresnya gitu. Nah, jadi karena itu soal cawapres ini ya, misalnya waktu kita sudah hampir 5 kali melaksanakan pemilihan presiden langsung ya. Kalau kita lihat figur-figur dari cawapres, ya, misalnya dulu waktu zamannya Pak SBY gitu kan, ada figur cawapres namanya Pak Budiono. Ya beliau memiliki seorang teknokrat, seorang ekonom yang baik ya, dan betul-betul melengkapi terhadap beliau gitu ya, elektabilitas, jadi kemampuan politisnya beliau gitu. Baik, Kang Aceh. Jadi nanti dicari siapa yang akan paling cocok, paling fit gitu ya, bisa mendampingi Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.